السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تقريرا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على حبيبك وأسواتنا وقدواتنا وسيدنا المصطفى. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kaum muslimin, jamaah musalla al-hidayah rahimani wa rahimakumullah. Dalam kajian kita kitab Khawatirul Quraniyah, masih dalam surah Al-Kahfi, yang mana 4 pertemuan kita sampaikan bahwa surah Al-Kahfi ini ada 4 kisah yang Allah berikan kepada kita, yang mana subhanallah kisah-kisah yang Allah berikan ini tentunya memberikan ibrah, pelajaran kepada kita. Maka kisah-kisah tersebut apa gambaran yang diberikan kepada kita, yaitu beberapa fitnah atau ujian. Ya, fitnah diartikan di sini sebagai ujian, bukan diartikan fitnah dalam bahasa Indonesia. Fitnah diartikan ujian yang dihadapi manusia dalam menjalani kehidupan. Yang pertama, fitnah agama atau ujian agama, di mana seseorang mendapatkan ujian, baik siksaan ataupun gangguan ataupun godaan yang membuat orang apakah dia istiqamah dengan agamanya atau justru karena godaan dia malah menggadaikan agamanya. Maka inilah yang digambarkan dari kisah Ashabul Kahfi. Mereka menjaga akidah mereka, mereka rela menepikan diri mereka dari orang-orang banyak. Maka pada akhir zaman kali ini kita banyak ujian-ujian atau fitnah-fitnah terhadap agama kita ini. Maka bagaimana kita menyikapi ujian-ujian itu? Apakah kita terperdaya atau justru kita menjaga agama kita dengan baik? Yang kedua adalah fitnah kekayaan. Nah, ini yang menimpa pemilik kebun yang diceritakan dalam surah Al-Kahfi, yang akhirnya menyeretnya kepada kekufuran terhadap hari akhir. Yang mana di ayat 36 surah Al-Kahfi itu disampaikan, wa ma azunnu as-sa'ata qa'imah, aku mengira kiamat itu tidak akan datang, wala irruditu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba, dan jika sekiranya aku dikembalikan kepada Tuhanku, pasti aku akan mendapat kembali yang lebih daripada kebun-kebun itu. Kemudian yang ketiga, fitnah ilmu, di mana seseorang kagum dengan ilmunya dan menyangka tidak ada seorang pun yang mengetahui seperti apa yang dia ketahui. Tidak ada yang lebih hebat daripada dia, tidak ada yang lebih alim daripada dia. Nah, akibatnya dengan kelebihan ilmu yang ada, merasa diri yang paling hebat, maka hilang atau berangkatlah sifat tawadhu dalam dirinya. Ya, atau bersusah-susah mempelajari ilmu yang tidak bermanfaat bagi masyarakat, atau menggunakan ilmu untuk membahayakan masyarakat. Ini ujian. Ada orang bahkan memiliki ilmu agama, tapi justru ilmu itu dimanfaatkan untuk menjatuhkan saudaranya sama air.
saling menyalahkan, saling menyesatkan, saling membid'ahkan, saling mencap sesat dan segala macamnya. Yang perlu kita hati-hati dengan ilmu. Makanya kalau kita mencontoh kepada ulama-ulama salaf, apabila mereka berbeza pendapat, maka mereka menghormatinya. Bukan mencap sesat, bukan mencap, ya, mencari-cari kesalahan. Yang sedihnya kita hari ini para alim, apabila mereka berbeza pendapat, mereka saling menjatuhkan. Kalau tidak ada cara lain untuk menjatuhkan, maka mereka menyerang pribadi. Ini yang banyak hari ini. Na'udzubillah. Maka kisah daripada Nabi Musa dengan Nabi Khidir ini adalah pelajaran berharga kepada kita, bahwa di atas yang berilmu masih ada yang lebih berilmu. Maka sifat tawaduk dituntut kepada alim, orang yang berilmu. Begitu juga dalam ilmu-ilmu yang lain, tidak hanya saja ilmu agama, tapi perkara ilmu apapun kita dituntut untuk tawaduk. Ketika Allah berikan kelebihan kepada kita, bukan dijadikan sebagai bahan untuk menyombongkan diri, malah manfaatkanlah ilmu yang ada itu untuk semakin tawaduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah fitnah kekuasaan. Nah, hari ini subhanallah, ketika orang dikaruniai kemampuan yang hebat, pengaruh yang luas, kekuasaan yang besar, kadang-kadang mengantarkannya kepada kebanggaan dan kekuatannya, ya, malah mereka kufur kepada Tuhannya. Ya. Apalagi kita di tahun-tahun politik di negara kita ini, kita betul-betul hati-hati memilih pemimpin. Kalaulah kita mengatakan, ya, setiap pemimpin ini ada, ya, celahnya, maka ketahuilah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita manusia ini tidak ada yang luput dari celah. Tidak ada yang luput dari, ya, kelebihan dan kekurangan. Maka pilihlah mana yang kekurangannya yang paling sedikit. Nah, daripada kisah Dzulqarnain yang kita kisahkan dari surah Al-Kahfi, itu apa yang kita ambil? Yaitu seorang pemimpin hendaknya dia mengajak yang menjadi bawahannya, yang menjadi rakyatnya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari inilah, dari surah Al-Kahfi ini, maka dianjurkan oleh Rasulullah kita setiap mulai dari malam Jumat sampai di hari Jumat untuk membacanya, agar kita terhindar atau terselamatkan dari fitnah terbesar dalam sejarah kemanusiaan, sejak daripada Nabi Adam sampai terjadinya hari kiamat. Maka 4 ujian ini akan selalu ada. Maka subhanallah, begitu sayangnya Allah kepada kita, Allah turunkan surah Al-Kahfi ini agar kita diingatkan selalu dalam rambu-rambu yang benar, dalam jalur yang benar, agar kita tidak terperdaya dengan fitnah-fitnah yang ada. Maka Rasulullah SAW dalam sabda beliau yang diriwayatkan oleh Hakim, beliau mengatakan, ma baina khalqi Adam ila qiyamis sa'ah fitnatu akbar indallah minad dajjal. Tidaklah ada fitnah paling dahsyat, ya, sejak diciptakan Nabi Adam sampai hari kiamat, melebihi daripada Dajjal. Maka subhanallah, apa kaitannya Dajjal dengan 4 ujian tadi? Ketahuilah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dari Dajjal yang diberitakan oleh Rasulullah, maka fitnah yang 4 ini pun ujian. Maka oleh karena itu, ya, jawaban daripada hal ini, kenapa, apa kaitan fitnah Dajjal dengan 4 fitnah yang disebutkan? Dajjal akan muncul sebelum terjadinya kiamat dan menebarkan 4 fitnah ini kepada kita. Nah, dia akan memfitnah, menguji manusia dalam urusan agama mereka, dalam mengajak manusia menjadikan Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka
apakah kita nanti justru ya tergoda atau tidak. Makanya Rasulullah sangat khawatir dengan umatnya apabila terperdaya dengan Dajjal ini. Makanya ya jangan sok hebat, jangan sok berani melawan Dajjal. Karena apa? Karena Rasulullah sendiri sangat mengkhawatirkan kita dengan Dajjal ini. Sampai-sampai doa beliau ya yang diajarkan kepada kita, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wa mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Sebegitu khawatirnya Rasulullah dengan kita, sebegitu takutnya Rasulullah terhadap umatnya dengan fitnah yang akan disebarkan oleh Dajjal ini. Maka surah Al-Kahfi inilah sebagai pemagar diri kita agar tidak terperdaya dengan Dajjal. Kemudian Dajjal akan membawa fitnah kekayaan, di mana dia diberi kemampuan memerintahkan langit ya supaya menurunkan hujan, menjadikan tanaman yang tidak mungkin tumbuh di tempat yang gersang menjadi tumbuh, ya, mengubah padang pasir menjadi ya padang hijau. Fitnah ilmu, ia berbangga di depan manusia, mengungkap berbagai berita dan manusia bisa mempercayainya. Dan ini juga boleh jadi bapak-bapak ibu-ibu yang rahmati Allah, begitu saking banyaknya berita ini tersebar, kita pun ragu mana yang benar, mana yang palsu berita yang tersebar hari ini. Dan yang terakhir, fitnah yang dibawa Dajjal adalah kekuasaan, yang mana kekuatan-kekuasaannya ia menindas dan menguasai bagian banyak bumi terkecuali Makkah dan Madinah. Maka inilah fitnah terbesar yang harus diwaspadai setiap orang yang beriman, setiap muslim di setiap tempat dan di setiap masa. Kewaspadaan dapat dibangun dengan surah Al-Kahfi ini. Tidak hanya sekedar dibaca, namun ditadaburi dan kita jadikan 4 kisah itu sebagai pengingat kepada kita, jangan sampai kita ya malah terjerumus dalam fitnah-fitnah yang ada. Jadi subhanallah, jelas artinya di sini tujuan daripada surah Al-Kahfi ini adalah memelihara kita manusia daripada fitnah. Inilah keindahan Al-Quran yang tidak hanya mengungkap kisah tanpa tujuan, akan tetapi 4 kisah itu dipaparkan kepada kita agar kita terpelihara dari fitnah tersebut, dan adapun tujuannya ditegaskan di penghujung kisah. Jadi subhanallah, dengan demikian kita dapat memahami dengan jelas rambu-rambu misi yang diemban oleh surah Al-Kahfi, yaitu selamat dari berbagai fitnah. Lalu bagaimana kita selamat dari fitnah 4 yang kisah di atas? Maka insya Allah ini di pertemuan yang akan datang kita akan sampaikan atau kita bentangkan secara luas. Demikian saja. Lakum min hubb wa du'a. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.